Mari kita kupas tuntas sejarah hukum pidana di Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga era modern. Hukum pidana adalah salah satu pilar penting dalam sistem hukum suatu negara. Di Indonesia, perjalanan hukum pidana mencerminkan berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dari masa kolonial Belanda hingga era reformasi saat ini. Melalui sejarah panjang ini, hukum pidana Indonesia telah mengalami berbagai transformasi yang mencerminkan evolusi masyarakat Indonesia itu sendiri. Kali ini kita akan bersama-sama mengeksplorasi dan mengupas tuntas evolusi hukum pidana di Indonesia, mulai dari masa kolonial Belanda hingga era reformasi hukum saat ini, dan mengungkap bagaimana perubahan ini berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dimulai dari masa kolonial Belanda. Hukum pidana di Indonesia memiliki akar yang dalam dari masa kolonial Belanda. Pada saat itu, Belanda menerapkan hukum mereka yang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië atau WVS, atau dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Hindia Belanda. KUHP ini mulai berlaku pada tahun 1918 dan sebagian besar masih digunakan hingga saat ini dengan beberapa modifikasi. Beberapa karakteristik KUHP kolonial diantaranya yang pertama memiliki dua sistem hukum. Penerapan hukum pidana dibedakan antara orang Eropa dan pribumi, di mana orang Eropa tunduk pada hukum Belanda asli, sementara pribumi diatur oleh hukum adat dan hukum pidana yang dimodifikasi. Berikutnya yang kedua adanya hukuman berat, di mana hukuman fisik seperti hukuman mati, kerja paksa, dan penjara dalam waktu yang lama lazim prakteknya pada masa kolonial Belanda. Setelah melewati masa penjajahan kolonial Belanda dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, maka kita sampai ke masa kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1960-an. Di masa ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merumuskan sistem hukum baru. Dalam banyak hal, hukum pidana kolonial tetap dipertahankan karena ketiadaan alternatif yang langsung bisa diterapkan. Karakteristik hukum pidana pada masa awal kemerdekaan ini bisa kita lihat dari yang pertama, adanya kontinuitas hukum kolonial, di mana KUHP Belanda tetap digunakan dengan beberapa amandemen untuk menyesuaikan dengan situasi nasional. Yang kedua, adanya upaya kodifikasi, di mana terdapat usaha untuk merumuskan hukum pidana yang lebih mencerminkan nilai-nilai Indonesia, tetapi usaha ini belum menghasilkan perubahan signifikan. Selanjutnya kita masuk ke masa Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Pada era Orde Baru ini di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hukum pidana digunakan sebagai alat kontrol sosial dan politik. Pada masa ini pemerintah menerapkan hukum pidana untuk menindak lawan-lawan politik dan mengendalikan masyarakat. Beberapa karakteristik hukum pidana dalam era Orde Baru yang dapat kita lihat. Yang pertama, hukum represif, di mana penggunaan undang-undang subversi dan hukum darurat untuk memberantas kegiatan yang dianggap merongrong pemerintah. Yang kedua, terdapatnya militerisasi hukum. Keterlibatan militer dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara, lazim dipraktikkan pada era Orde Baru. Setelah jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, kita memasuki era reformasi di tahun 1998 sampai sekarang. Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan upaya untuk memperbarui sistem hukum pidana agar lebih demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Nah, beberapa karakteristik hukum pidana era reformasi yang dapat kita lihat sampai saat ini. Yang pertama adanya reformasi hukum, di mana terjadi pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan revisi terhadap berbagai undang-undang pidana untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, terdapatnya desentralisasi, di mana pemberlakuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penegakan hukum pidana. Yang ketiga, korupsi dan KKN. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita sebut KKN menjadi fokus utama dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa kita singkat menjadi KPK. Maka dari itu bisa kita simpulkan ya,
kalau evolusi hukum pidana di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari masa kolonial Belanda hingga era reformasi sampai sekarang. Dari penerapan hukum kolonial Belanda yang keras hingga reformasi hukum yang menekankan pada hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, hukum pidana Indonesia terus berkembang untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Dengan ini, kita sudah selesai kupas tuntas sejarah hukum pidana di Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga era modern. Kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi hukum pidana, di ADR Law Academy sudah tersedia program PKPA loh, yang tentunya akan mempelajari banyak kurikulum hukum termasuk hukum pidana. Bacakan, mau disampaikan, atau mau dibaca sendiri di rumah. Ini kan menjadi suatu menarik, ya. Tapi perlu saya sampaikan di sini karena untuk pendalaman mahasiswa semuanya, saya katakan nih, dalam pasal 197 KUHP itu antara lain, 1, putusan harus memuat tentang kepala putusan. Apa kepala putusan? Kalau saudara semuanya sudah pernah mengetahui putusan, bukan putusan nomor, tetapi yang dimaksud kepala putusan itu ada tulisan dalam putusan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga follow ADR Law Academy untuk konten dan informasi hukum yang edukatif dan menarik. Sampai jumpa di belajar singkat berikutnya.